واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على أعداء الدين. رب اختم لنا منك الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqna li atmami syahri Ramadana wa a'anana ala siyami wa qiyami wa jalana khaira ummatin ukhrijat linnas. Nahmaduhu ala taufiqi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bid'allah, faqad fazal muttaqun, wa usikum ala ta'ati la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ani hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqani, faman syahida minkum syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin muslimin wa muslimat rahimakumullah. Di pagi hari yang mulia ini kita puji, kita agungkan, kita sucikan dan kita muliakan Allah, Tuhan pencipta kita, pencipta alam semesta. Dalam kesempatan yang baik ini, sepantasnya kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat, inayah dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat hadir bersama di musola Nur Hikmah yang mulia ini untuk melakukan ibadah sholat Idul Fitri 1444 Hijriah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ibadah Ramadan yang baru saja kita laksanakan kemarin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah terakhir yang menjadi teladan kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan dunia ini. Tanpa meneladani beliau,
kita tidak akan selamat dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kelak. Beliau adalah Nabi dan Rasul Allah terakhir. Tidak ada Nabi atau Rasul setelah beliau yang mengklaim menjadi Nabi atau Rasul Allah setelah kenabian Rasulullah Muhammad SAW adalah kebohongan yang nyata, meyakini dan merusak makna dua kalimat syahadat yang sudah kita ikrarkan. Dengan demikian, maka iman dan Islam kita menjadi rusak dan batal. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimun wal muslimat rahimakumullah, sesungguhnya Ramadan dengan segala rangkaian ibadah yang disyariat Allah di dalamnya erat sekali hubungannya dengan Al-Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmil iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa ala lakum tashkurun." Yang artinya pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran pertama kali sebagai petunjuk hidup atau the way of life untuk manusia, dan menjelaskan petunjuk hidup itu sendiri sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Siapa di antara kalian yang menyaksikan anak bulan, maka hendaklah tunaikan saum. Namun siapa yang sakit atau dalam perjalanan jauh, maka dibolehkan berbuka dan gantilah pada hari-hari lain. Allah menginginkan kemudahan kepada kalian dan semua tidak ingin menyusahkan kalian, dan hendaklah sempurnakan jumlah saum itu dan agungkanlah Allah disebabkan hidayah Islam yang tidak anugerahkan kepada kalian, dan supaya kalian menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, jamaah salat yang saya muliakan, izinkan pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini saya akan memberi materi khutbahnya dengan judul Al-Quran adalah obat anti miskin. Kemiskinan ada di mana-mana, baik di kota maupun di pedesaan, termasuk di Dawan juga ada, di Indonesia maupun di luar negeri. Kemiskinan merupakan suatu penyakit. Mengapa kita miskin? Miskin ilmu agama, miskin pengetahuan umum, miskin harta benda, termasuk miskin berdoa. Jawabannya adalah kita banyak meninggalkan Allah dan Rasulnya. Sadar atau tidak sadar, kita sering mengabaikan panggilan Allah ketika adzan dikumandangkan. Entar Allah, saya lagi ada tamu. Entar Allah, saya lagi banyak pembeli. Entar Allah, saya lagi istirahat, dan lain-lain. Begitupun juga sudah banyak meninggalkan amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, dan termasuk kita sudah lama meninggalkan baca Quran. Budaya kita membaca Quran hanya ada di hari Jumat saja, yaitu membaca surat Yasin di malam hari dan membaca Quran di bulan Ramadan di malam hari. Itu pun tidak banyak membaca Quran di bulan Ramadan, masih banyak bisa dihitung dengan jari, baik yang ada di masjid ataupun di musola. Apakah alasannya sibuk atau tidak bisa baca Quran? Parahnya lagi, kehidupan kita setelah bulan Ramadan selesai kita mengucapkan goodbye Ramadan, alias tidak membaca Quran lagi. Inilah yang dilakukan kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Kalau ini yang terjadi pada umat Islam, apa yang terjadi pada generasi yang akan datang?
pantas kalau kita kalah dalam segala hal antara Indonesia dengan negara-negara lain. Di negara lain saja yang tidak punya Allah bisa jaya, bisa kaya. Mengapa kita yang punya Allah malah mundur alias jatuh tersungkur? Untuk memenangkan, menyamakan dari mereka, harusnya bukan dengan cara mesin dunia, tapi kita harus memakai mesinnya Allah. Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214, Masathum ba'sa'u wad-dharra. Artinya mereka ditimpa kemelaratan dan penderitaan. Obat yang paling tepat mengatasi kemiskinan salah satunya adalah Quran. Mengapa Quran sebagai solusinya? Why Quran is the solution? Karena di dalam Al-Quran Allah akan menjamin rezeki pada orang yang beriman. Allah Ta'ala mengingatkan dan menegur kita dalam kitab surat At-Taha dari ayat 124, 127. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjadi kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dapat melihat waktu dulu. Qala kadzalika atatka ayatuna fasatikaha wa kadzalika yauma tunsa. Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Wa kadzalika nafsi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirah asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Dan Rasulullah SAW bersabda, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bi hadzal kitab aqwama wa yad'u bihi akharin. Yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui Quran, dan dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini pula. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan Quran dan hadis di atas bisa disimpulkan bahwa kalau kita tidak pegang, ngopenin, membaca Quran setiap harinya, maka akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Seperti disempitkan rezekinya dan direndahkan derajat kita serendah-rendahnya, atau kita sebut miskin forever. Marilah pada kesempatan ini, di hari yang fitri ini, kita harus selalu belajar dan baca Quran setiap harinya. Karena kalau tidak pegang, opening, membaca Quran bahkan sehari pun, berarti kita putus dengan rahmat Allah. Quran adalah panduan hidup bagi umat muslim jika ingin maju dan sepadan dengan orang lain atau negara lain. Seorang mekanik baru atau senior, ketika ada masalah yang serius dengan mobil pelanggannya, tentu yang dilakukan mereka adalah membaca buku panduan mobil yang dikeluarkan dari pabriknya. Seorang arsitek
disuruh membangun rumah mewah, tentu yang dilakukan arsitek tersebut adalah menggambar arsitektur rumah dengan tujuan mempermudah panduan dan petunjuk cara mengerjakan pembangun rumah itu secara tepat dan akurat. Nah, begitupun Al-Quran diturunkan Allah untuk kita, tiada lain untuk harus dibaca, dimengerti, diamalkan sebagai pedoman menata kehidupan di dunia yang fana ini. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, ketika khatib masih remaja teringat pesan guru. Ustadz saya mengatakan, baca, amalkan, openin Al-Quran dan ajarkan Quran. Insya Allah kamu tidak akan menemukan yang namanya kemelaratan dan kemiskinan. Begitupun orang tua saya berpesan, baca Quran setiap hari. Insya Allah kamu akan hidup enak. Waktu itu saya sempat berpikir, benar nih guru, dengan pegang Quran hidup saya sehat. Benar nih guru, dengan baca Quran hidup saya akan enak. Benar nih guru, dengan ngopein Quran hidup saya akan jadi orang kaya. Benar nih guru, dengan murojaah Quran hidup saya akan terkenal. Benar nih guru, dengan ngamalin Quran hidup saya akan jaya. Pertanyaan-pertanyaan itu terbukti sampai saya saat ini. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang selalu dalam bimbingannya, berikut ada dua kisah orang-orang yang ngamalin Quran jadi orang jaya. Satu, sebut saja Ibu Leni namanya, dari Gorontalo, Sulawesi. Beliau janda dengan beberapa anaknya. Dia hidup dalam kemiskinan yang cukup lama. Setelah beberapa, beliau mendawamkan dan mengamalkan 4 surat, yaitu surat Yasin, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah, dan surat Al-Mulk. Beliau mendawamkan selama 1 tahun tanpa copot. Beliau berubah menjadi seorang miliarder dengan eksportir kemirinya dengan omset 1,4 miliar dalam seminggu. 2, Ahmad dan Kamil adalah anak-anak kecil yang hidupnya diperalat menjadi peminta-minta atau pengemis oleh preman. Mereka ditemukan oleh Buya Ike pada usia 6 tahun dan mereka dijadikan sebagai anak angkatnya, sebagai muridnya untuk dijadikan penghafal Quran. Pada usia 9 tahun mereka sudah menjadi tamu kerajaan Arab Saudi untuk pergi haji beserta kedua orang tuanya. Masya Allah, subhanallah, kita saja yang setua ini belum tentu bisa berangkat ke tanah suci beserta kedua orang tuanya. Bayangkan, hanya 3 tahun mengangkat dirinya dan orang tuanya. Bagaimana dengan kita yang sudah setua ini? Mangga jawab sendiri dalam hati masing-masing. Kesimpulan Idul Fitri kali ini, tidak ada jalan, tidak ada cara, tidak ada metode untuk merubah hidup kita dari miskin menjadi kaya, dari pengangguran menjadi pengusaha. Sebaik membaca dan mengamalkan Quran. Hayo warga Dawan bangkit dengan mengamalkan Quran. Yang tidak bisa Quran, yuk belajar. Yang sudah bisa Quran, yuk baca terus. Sebab dengan Quran siapa tahu akan terjadi keajaiban pada Bapak, Ibu atau hadirin di sini. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada khutbah kali ini. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah fi hadzal 'id sa'id. Usikum ala ta'ati faman ata'ahu fa huwa sa'idun wa man arada wa tawalla anhu
فهو في الضلال البعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله والله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الوحيدين وانصر من نصر الدين واغفر من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعن كلمتك إلى يوم الدين. Ya Allah, ya Maha Rahman, rahmatilah kami melalui Al-Quran-Mu. Jadikan ia pemimpin, cahaya dan petunjuk hidup bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami terlupa dari Quran. Ajarkan kepada kami kandungan Al-Quran yang belum kami ketahui. Berilah kami rezeki membaca dan mentaburkan di tengah malam, di awal dan di akhir siang. Jadikan Al-Quran itu hujjah, argumentasi, hiasan hati kami, penghapus kesedihan dan kepedihan kami dalam kehidupan dunia ini. Anugerahkan kepada kami syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti, agar kami meraih surga-Mu, terhindar dari azab neraka-Mu. Wahai Tuhan pencipta alam semesta, ya Allah yang maha baik, perbaikilah pemahaman kami terhadap Al-Quran, agar Al-Quranlah yang mengatur sistem kehidupan kami di dunia ini. Perbaiki pula kondisi kehidupan dunia kami agar sesuai petunjuk Al-Quran, dan perbaiki juga bekal akhir kami yang akan jadi tempat tinggal akhir kami. Jadikanlah kehidupan ini bagi kami sebagai ajang berlomba menggapai segala kebaikan berdasarkan Al-Quran. Hindarkan pula kami dari berbagai perilaku buruk dalam kehidupan yang tidak sesuai Al-Quran, dan jadikan kematian itu sebagai cara menghentikan kami dari segala kejahatan. Ya Allah ya Karim, tolonglah saudara-saudara kaum Muslim yang sedang tertindas di berbagai dunia, khususnya di Palestina, Suriah, Irak, Mesir,
Mali, Somalia, Chechnya, Afghanistan, Ahlus Sunnah di Iran, Pakistan, Kashmir, Filipina, Myanmar, India, Thailand, dan negara Eropa, Amerika, Rusia, dan Cina. Mereka setiap saat menghadapi kejahatan dan kezaliman kaum kafir Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, dan komunis. Setiap saat kaum kafir-kafir itu menyiksa dan membunuh saudara-saudara kami hanya karena mereka meyakini dan berkata, Rabb kami hanya Allah, tidak ada sekutu baginya. Sedangkan teladan utama kami hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunkan rahmat-Mu kepada saudara-saudara kami. Anugerahkanlah kedudukan syahid kepada saudara-saudara yang menemui ajal dalam berjuang menegakkan agama Tauhid-Mu, dan anugerahan pahala yang besar bagi siapa yang berjuang di jalan-Mu di atas muka bumi ini. Dan himpunkanlah kami dan mereka bersama kekasih-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Al-Firdaus Al-A'la ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana fiqh أوقنا وعز سلطاننا وأيده بالحق وأيده به الحق يا رب العالمين. Ya Allah, jagalah negeri kami dan kuatkan pemerintah kami, serta karuniakanlah hidayah kepada mereka, lalu jadikanlah mereka pembela kebenaran ya Rabbal Alamin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihana was-su'a fitan wa mihana ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa wa syaril bildanil muslimin amadan ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.